Desa Cibutun, Citaringkul, Loji, Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Berdiri sebuah vihara Namhai Kuan Seimpusa, biasa dipanggil Vihara Dewi Kuan Im. Terdapat petilasan dari Dewi Kuan Im, Kanjeng Ratu Laut Kidul, Eyang Semar, dan Prabu Siliwangi. Konon, Kanjeng Ratu Laut Kidul sering bersinggah di tempat ini. Ada juga cerita tentang sebuah karang yang berbentuk seperti Buddha tidur, yang konon di bawahnya terdapat pintu untuk menuju istana Kanjeng Ratu Laut Kidul. Salah satu keunikan dari Vihara Kuan Im ini yang terletak di pesisir Pantai Loji, Kabupaten Sukabumi, Desa Kertajaya. Saat Anda sudah berhasil menaiki sekitar 417 anak tangga, Anda akan berada di puncak di mana Anda bisa melihat vihara yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang ada di belakang kami. Dan konon kabarnya, menurut cerita masyarakat di sekitar sini, mitologi yang mengatakan tepat di arah saya memandang di bawah sana ada sebuah karang yang berbentuk seperti Buddha tidur, yang konon kabarnya itu adalah pintu gerbang menuju istana Kanjeng Ratu. Bisa bercerita sedikit nggak, Pak Yanto, tentang riwayat dari vihara ini sendiri? Sudah berdiri dari tahun kapan? Nah, wihara ini berdiri dari tahun 2000, tepatnya tanggal 8 bulan 8. Nah, Mama Irin ini asalnya ini orang Thailand, Pak. Pemilik atau pembangun pemilik dari pembangun yang ini. Dia sering jarah ke tempat di Ngeleyep ya, tempat Ibu Ratu di Ngeleyep, Malang sana. Nah, dapat petunjuk gitu, Pak. Iya. Bikin tempat begini, cuman kan banyak di Malang, di mana keliling-keliling juga nggak ada tempat. Nah, kebetulan waktu itu teman Mama itu datang ke sini, katanya ada tempat mau dijual di sini. Nah, ini masih hutan, Pak, semua nggak ada apa-apa Tadinya. Nah, bukan udah ada, ini nggak ada apa-apa. Nah, Mama turun lewat perahu nih, turun sini. Begitu Mama lihat, nah ini yang dimauin sama Ibu Ratu itu. Waktu itu awalnya itu dibangun hanya ada dua, Pak, yaitu Dewi Kuan Im sama Ibu Ratu penguasa Pantai Laut Selatan. Nggak ada apa-apa lagi, jalan nggak ada di bawah, Pak, lewat atas. Bagaimana tentang sejarah daripada tempat ini sendiri yang menurut cerita pemilik dari tempat ini kan orang Thailand, Ya. yang mengatakan bahwa wujud dari Ibu Ratu sendiri itu ada kemiripan atau sama dengan Dewi Kuan Im. Itu kan menurut saya pribadi itu ya, Pak, ya. Oh ya. Nah, saya punya pribadi itu kan namanya Ibu Ratu penguasa Pantai Laut Selatan. Berarti sepanjang Pantai Laut Selatan Ibu yang megang itu kan. Nah, masalah sama Kuan Im kita bicara, dia kan nama Cinanya kan Namhai Kuan Seimposa. Iya. Yang berarti di Indonesia kan itu Kuan Im menghadap ke Pantai Laut Selatan. Gitu kan. Jadi dia kan penguasa Pantai Laut Selatan. Jadi sama aja. Cuman bedanya kalau di sana disebutnya di Cina mungkin Dewi Kuan Im. Dengan cara tradisi yang berbeda begini caranya, dan cara Jawa Barat begini, cara Jawa begini gitu kan, dengan tradisi masing-masing lah caranya kan. Tapi kalau menurut saya pribadi itu juga satu gitu. Dan tadi saya sempat menyampaikan pada pemirsa, di sebelah sana tuh itu adalah karang yang berbentuk seperti Buddha tidur. Konon kabarnya itu adalah gerbang menuju istana Kanjeng Ratu. Ya. Sejauh mana kebenaran daripada cerita? Kalau masalah itu saya juga nggak ngerti ya, Pak, ya. Ini orang spiritual yang berbicara, yang sering datang ke sini kan suka banyak tuh orang-orang spiritual. Dia berbicara bahwa itu adalah pintu di balik itu katanya. Semua orang yang memiliki kemampuan spiritual itu mengatakan hal yang sama. Ya. Dia bilang
bilang ini pintu di balik situ, pintu menuju Gerbang istana gitu. Kanjeng Ratu. Rata-rata orang kesini apa sih Pak yang dicari? Petunjuk, Pak. Ada petunjuk ya Pak ya. Umpamanya kita bicara seorang spiritual gitu kan. Ya umpamanya dari Jawa dia dapat petunjuk, ada yang harus menemukan Ibu Ratu di atas. Dia di Ibu Ratu aja nggak kemana-mana Pak. Seperti itu. Ada yang harus menemukan Eyang Prabu Siliwangi, dia di Eyang Prabu Siliwangi. Ada yang di Eyang Semar, itu ada yang dari Garut, ada dari mana Jawa, banyak lah Pak yang datang itu katanya. Saya juga nggak tahu katanya tempat di sini, cuma dapat petunjuk harus nyari tempat ini di sini gitu Pak. Kalau hubungan antara Ibu Ratu sendiri dengan Prabu Siliwangi menurut pengetahuan Bapak seperti apa? Nah, kalau menurut saya, ini saya ambil versi dari Cianjur Pak ya, Iya. yang Mbah Dalam Cikundul itu, yang Wiratanu Widatar, kan? Nah di situ ada sejarah bukunya tentang Ibu Ratu, di situ dibahas sedikit ya. Ini versi kita Jawa Barat nih Pak ya. Iya. Nah kalau di situ berarti kalau yang Mbah Dalam Cikundul yang Wiratanu Widatar itu Pak, dengan ibunya Ibu Ratu ini ada kakak Pak. Nah, yang Wiratanu Widatar kan punya anak, Iya. yang Surya Kencana itu, Iya. yang dari Jin itu, Iya. Ibu Endarum ya, Iya. istrinya yang dari Jin itu punya anak 3. Ibu Endang yang Surya Kencana, Ibu Endang Sukaisi, sama Ibu Wira Sejagat tuh ya. Iya. Nah itu. Nah terus di situ dibahas sedikit, ada di sejarah itu bahwa mamahnya Ibu Ratu itu namanya tuh Ratu Puun. Di cerita itu Ratu Puun menikah dengan Raden Kumbang Bagus. Nah bapaknya ini meninggal waktu longsornya tanah Cisolok, ini menurut versi Cianjur ya, dari Cianjur iya. saya baca, Iya. dalam Cikundul ya. Nah Ibu Ratu sendiri waktu kecilnya itu namanya itu Ibu Dewi Mayang Sagara, yang menjadi setelah penguasa pantai Laut Selatan yang menjadi Ibu Dewi Mayang Sari. Setelah menjadi penguasa laut Ibu Dewi Mayang Sari yang bentuknya seperti penari itu tuh, Iya. yang ada Yang sering lukisan digambarkan oleh orang-orang di Samudra Bis Hotel Iya, tuh. iya. Ada yang lukisan Basuki Abdullah. Iya. Itu Ibu Dewi Mayang Sari. Seperti itu Nah, gambarannya. itu dalam kalau lukisan. menurut sejarah kita ya, tapi Iya. dari versinya ambilnya dari versi Cianjur Pak ya. Iya. Tapi kalau menurut Jawa kan itu dari cerita Dharma Wulan. Iya, soalnya ada beberapa versi yang kebenarannya juga kita Yang kurang kita tahu. kurang tahu. Iya. Satu lagi Pak, menurut cerita kamar 308 yang ada di hotel Pelabuhan Ratu dan juga beberapa tempat di daerah Bali, Denpasar, di Jogja ada beberapa kamar, dan juga di beberapa tempat di sini konon kabarnya adalah tempat persinggahan dari Ibu Ratu. Saya dengar-dengar di vihara ini juga ada kamar yang seperti itu. Ya, ada. Banyak orang yang Ada. nggak tahu. Ya, nanti kita ke atas ke tempat Ibu di atas. Good, ada lagi? Kita lanjutkan. Oke, Mirsa, sekarang kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Mari, silakan. Kami sekarang sudah sampai di tempat yang merupakan kamar persinggahan dari Kanjeng Ratu di Vihara Dewi Kemaming. Dan sekarang Anggun sedang berdoa. Kedekatan Anggun dengan tempat ini saya pikir ada sesuatu yang membuat dia setiap kali pergi ke tempat-tempat yang kita kunjungi di pesisir pantai selatan ini membuat kita kurang tenang. Kita akan lihat kira-kira apa perkembangan dari orang itu ada.
ke dalam, kita ikuti. Pak Yanto, tempat ini sendiri yang biasa mengunjungi orang-orang dari mana? Dari mana-mana Pak. Dari mana-mana? Banyak ya. Dari luar negeri juga? Luar negeri jarang. Jarang ya? Dari Indonesia lah, Jawa. Kalau tempat ini sendiri, kita boleh masuk ke dalam, itu memiliki prosedur sendiri nggak? Ada jam-jamnya atau Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi peraturan untuk bisa datang ke sini Kapan masuk, saja. kapan saja. Biasanya orang-orang ke sini, Pak, yang mereka biasa lakukan dalam ritual doa. Mereka sering minta petunjuk, mungkin ada yang bermeditasi di sini. Nggak ada juga yang meditasi. Berapa lama, Pak, mereka Nah, bermeditasi? kita di sini nggak dikasih batas ya Pak ya. Dari Mama Erin khususnya punya tempat ini ya Pak ya. Oke, di sini mau sampai pagi pun boleh. Yang penting jangan tidur gitu. Yang penting jangan tidur. Nah, kalau dia umpamanya mau ngewirit, mau ada yang ngaji, ada yang macam-macam lah di sini ya Pak ya. Ya. Hadiahan, tawasul gitu kan Pak ya. Ya. Silakan. Seberapa padat, seberapa ramai pengunjung yang datang ke sini, Pak? Banyak Pak. Banyak. Rasa ya aura Iya. ininya di sini. Itu nggak? Kita dari kru
NTB dan juga acara siapa takut boleh ikut. Bagaimana kira-kira bimbingan atau ada yang ingin disampaikan? Akhirnya dia tahu.